ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلمه أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل إلى الإمام السيد علوي بن عباس الملك الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال الترغيب في المراقبة والمحاسبة إلى أن قال وفي رواية غيره زيادة احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Para jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan insyaallah mengkaji karya beliau Sayyidina Al-Walid As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Malik Al-Hasani berkaitan dengan muraqabah. Nanti baru kemudian masuk pada bab azkar, bab zikir insyaallah. Dalam maqam muraqabah ini sebagian sudah kita bahas bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ihfazillah tajidhu tujahak. Ini ziyadah riwayat, tambahan riwayat dari yang sebelumnya yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Kata Rasulullah ihfazillah tajidhu tujahak. Kamu jaga Allah, maksudnya Allah kok perlu dijaga, maksudnya menjaga semua perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangannya. Tajidhu tujahak, maka kamu akan mendapati Allah berada di depanmu. Ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fis syiddah. Mengenalkanlah kamu kepada Allah di kondisi lapang, maka Allah akan mengenal dirimu pada saat kondisi sulit. Ketika kondisi lapang, wahai Ibnu Abbas, kata Rasulullah, kamu berusaha mendekat kepada Allah, mengenal Allah, mendekat kepada Allah kayak longgar-longgar kayak begini, ini namanya rokok. Itu jangan kemudian putus untuk terus menjalankan perintah Allah, mengingat Allah, mengenal Allah, mendekat kepada Allah. Nanti ketika kondisi sulit, Allah langsung kenal kamu. Ya Allah sih selalu kenal. Tapi ada istilah fadhkuruni azkurkum. Kalian ingatlah kepadaku, aku ingat kepada kalian. Kalau kemudian kita sering ingat Allah di waktu lapang, maka di kondisi sulit kita langsung dikenal oleh Allah. Sama kayak kita punya teman itu, kondisi apapun kita itu terus akrab sama dia, sering berkomunikasi dengan dia, maka nanti kondisi sulit biasanya teman itu yang paling tahu kita. Anad dunya mir'atul akhirat, dunia ini memang cerminan akhirat. Cerminnya akhirat ya di sini sudah, di dunia ini. Kalau ingin tahu hal-hal yang berlaku di dunia, sistemnya semuanya itu nanti berlaku di akhirat. Orang nakal itu dibully, ya nanti orang yang nakal-nakal itu di akhirat dibully. Ulaikal ladzina yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang nakal di dunia dibully, nanti besok di akhirat juga dilaknat, dibully oleh semua orang. Namanya cuma illal ladzina tabu, orang nakal kok taubat,
orang seneng, maka di akhirat pun juga orang suka. Nakal tapi tobat. Ya, makanya cerminan akhirat. Orang kemudian melakukan perbuatan keji, ya, membunuh dan seterusnya, mencuri dan seterusnya, di dunia ini dipotong, dipenjara, maka besok di akhirat juga sama gitu ya. Orang yang melakukan hal seperti itu di akhirat dipenjara di api neraka, disiksa di sana gitu, sama persis. Dengan caranya juga sama. Kalau di dunia ini orang biar ngaku itu dipaksa, maka besok di akhirat juga dipaksa untuk ngaku itu. Mulutnya dikunci. Mulutnya apa? Dikunci, diperlihatkan api neraka biar mengaku. Akhirnya ya ngaku, yang ngomong tangannya, kakinya, itu semuanya begitu ya. Maka ketika kita kenal kepada orang lain di kondisi longgar, lapang, dia longgar, kita longgar, sering kita komunikasi aktif bersama dengan dia, nanti kondisi sulit pun dia mudah mengenal kita. Allah ketika kondisi kamu dalam keadaan semuanya normal, mendekat kepada Allah, mengenal kepada Allah, nanti kondisi sulit kamu pun akan dikenal oleh Allah. Namanya ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Maka zikir itu yang kenceng waktu lapang ini, yang kenceng waktu normal ini yang kuat. Kayak guru kami cerita ya, termasuk bukti dari ta'arruf ilallah firraha itu beberapa kali itu kemudian punya amalan setiap hari qiyamul lail, baca hasbunallah ni'mal wakil, karena itu pesan wasiat dari Abu Isaid Muhammad ibn Alawi al-Maliki, katanya ihya, amalmu yang harus kamu kuatkan, amal paten yang jangan pernah kamu tinggalkan di malam hari, kamu baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450, baca ya latif 129. Tahu-tahu sering terjadi kejadian ketika beliau ya kayak sering terjadi ya, biasanya di perlintasan rel kereta api itu. Tahu-tahu dulu waktu awal-awal dakwah naik motornya mogok. Motor itu apa? Mogok pas di rel kereta, sementara kereta sudah mendekat. Ini uniknya, mau didorong ke depan nggak bisa, dimundurin ke belakang nggak bisa. Tahu-tahu pas dekat itu kayak ada yang ngangkat ke belakang. Akhirnya aman. Akhirnya apa? Aman. Itu namanya apa? Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Ada lagi beliau juga waktu itu mau mengisi membuka kitab Aqidatul Awam. Beliau punya karangan sendiri, syarahnya kitab Aqidatul Awam. Nah, kemudian dari Tuban itu diminta untuk mohon Ustadz antum untuk mengisi pertama. Akhirnya sebelum subuh berangkat ngebut malam-malam, karena dekat sudah waktunya ngebut. Tahu-tahu di jalur Pantura itu ada jembatan yang lagi diperbaiki, karena putus. Sebelah kanannya ada jembatan darurat. Ini namanya supir nyetir itu, supir pakai mobil nyetir itu kenceng kali, karena waktunya sudah mepet. Akhirnya kaget ketika masuk ke jembatan, ternyata jembatan itu putus, ngeri mendadak. Subhanallah, tahu-tahu mobil itu terpelanting, muter-muter, ternyata pindah ke jembatan daruratnya itu, dia jalan lagi. Jadi ceritanya supirnya itu juga begitu, Abi Nahya. Yaitu namanya apa? Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Dari amalan yang kita lakukan di waktu lapang untuk
bertakarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah, itu efeknya nanti ketika sulit pun Allah langsung kenal kepada kita. Wa'lam annama akhta'aka lam yakum liyusibaka, dan kamu ketahui Ibnu Abbas, sesungguhnya apa yang luput darimu itu tidak akan pernah menimpa kamu. Kalau jatah bukan jatahnya kamu, itu tidak akan menjadi bagianmu. Kalau memang wa ma asabaka lam yakun liukhti'aka, dan apa yang menimpa kamu tidak akan luput darimu. Jadi kalau memang jatahmu mesti itu kena, kalau bukan bagiannya nggak bakalan. Jadi, itu nggak pernah salah, Allah itu mengatur begitu. Kalau memang bagiannya mesti dapat, kalau memang bukan bagiannya nggak bakalan dapat. Makanya simple ya, belajar kayak begitu ya. Ya ini kemarin juga saya ada sedikit ya masalahnya, tapi ya itu tadi yang menimpa namanya takdir, itu di situ. Takdir apa? Qada qadar. Al jaza la taruddul ghaib. Ketika kamu berkeluh kesah juga yang hilang nggak bakalan kembali. Yang hilang nggak bakalan kembali. Tapi ketika memang sudah bagianmu itu meskipun masya Allah ya, kadang ada orang itu pingin dapat undian berhadiah, itu dari jauh-jauh hari sudah ngumpulkan kupon banyak-banyak, masya Allah itu sampai dapat berapa itu. Tahu-tahu ini di tempat perbelanjaan, beli 50.000 dapat 1 kupon, itu dari jauh-jauh hari sudah diincar itu sampai dapat segebek, ini pingin dapat. Ternyata ada orang yang beli sekali, tidak ada tujuan untuk itu. Dibilangi sama kasirnya, ibu sudah belanja lebih dari 50.000, ini dapat 1 kupon. Oh, ada kupon-kuponnya. Ya, nanti ada hadiah. Oh ya, dimasukkan ke situ, nggak mikir, tahu-tahu ditelepon. Alhamdulillah, ibu udah terpilih. Kenapa? Karena memang kalau sudah bagiannya nggak bakalan luput. Kalau bukan bagiannya, meskipun dikejar kayak gimana pun ya tetap aja nggak bakalan dapat. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, dan kamu ketahui sesungguhnya pertolongan dari Allah itu disertai kesabaran. Makanya kalau nunggu kapan Allah menolong itu jangan langsung sekarang juga. Dulu para sahabat ketika kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kapan pertolongan Allah, itu Rasulullah sendiri mengatakan, loh, orang dulu itu kamu belum ada apa-apanya. Orang dulu itu sampai ada yang digergaji, tubuhnya dibelah menjadi dua, kepalanya itu digergaji, itu orang dulu. Sampai orang-orang yang beriman pada mengatakan, mata Rasulullah, kapan pertolongan Allah, kapan pertolongan Allah, sampai kayak begitu. Kamu belum ada apa-apanya ini. Jadi pertolongan itu harus disertai kesabaran. Sabar, baru pertolongan tuh turun. Nggak sabar nggak turun pertolongan Allah. Rasulullah itu kayak apa ya? Sekelas Nabi, nunggu Nasrullah itu setahun sebelum beliau wafat baru dapat informasi. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Muhammad, nanti kalau sudah datang kepadamu pertolongannya Allah ya, kemudian Mekah itu sudah berhasil ditaklukkan, kamu harus banyak-banyak apa? Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah. Kapan pertolongan Allah akan terlihat? Kemudian Mekah ditaklukkan, nanti semua penduduk Mekah itu kamu akan melihat mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Dulunya Rasulullah diusir sama sahabat, harus meninggalkan kampung halamannya, terusir dari kampung halaman.
Kemudian perjuangan sampai ke Taif kayak apa. Ya, nanti yang biasanya yang berangkat umroh yang bisa ke Taif itu nanti bisa melihat itu. Ya, melihat bagaimana beratnya perjuangan Nabi ketika di Taif. Batunya yang itu Rasulullah bersembunyi waktu dilempar, sampai sekarang itu masih ada. Yang Rasulullah mau dilempar itu, ya Allah ya, sampai Rasulullah mengangkat kaki keluar darah, turunkan kaki keluar darah, saking banyaknya batu yang dilemparkan kepada Nabi. Kemudian tugasnya Rasulullah bagaimana orang Taif ini memeluk agama Islam. Itu kapan itu menunggu pertolongannya ya? Sabar, dicaci, dihina. Cukup kisahnya orang Yahudi buta di pasar itu kan gitu. Islamnya loh nggak harus waktu itu juga. Rasulullah wafat baru Islam. Orang Yahudi, Rasulullah sambil setiap pagi datang ke pasar, kemudian menyuapi dia. Si Yahudi buta ini namanya orang nggak ngerti kan begitu ya, berkomentar tentang Nabi Muhammad itu, menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, tapi yang nyuapi itu Nabi Muhammad. Ya, tapi Nabi Muhammad nggak bilang yang kamu omongi itu saya ya, enggak ya, Rasulullah nggak bilang begitu. Rasulullah hanya doa saja terus kan, secara umum minta hidayah ya. Kapan Allah memberi pertolongan entah, itu bukan tugasnya kita, tapi Rasulullah paham betul bahwasanya pertolongan itu harus melalui kesabarannya. Sudah Rasulullah suapi. Suatu saat nggak ada yang menyuapi. Gimana mau ada yang menyuapi? Yang menyuapi sudah wafat. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar menggantikan posisi menyuapi Yahudi yang buta ini. Akhirnya terasa beda cara memperlakukan. Rasulullah menyuapi dengan lemah lembut dengan ini. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mau lemah lembut berat sekali. Kenapa? Karena ketika menyuapi sambil mencaci Nabi Muhammad. Akhirnya, enggak, kamu bukan teman saya yang biasa menyuapi saya, bukan katanya. Bukan katanya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ngaku, ya betul, saya bukan orang yang biasa menyuapi kamu itu katanya. Loh, kemana teman saya itu, kemana? Baru dibilangi, yang biasa menyuapi kamu itu sudah wafat. Nangis tuh Yahudi yang buta itu, nangis katanya. Orang sebaik dia gak pernah saya temui orang sebaik itu katanya. Ternyata sudah wafat, sudah meninggal. Namanya saja loh saya belum tahu nih, tapi kebaikannya dirasakan. Baru kemudian Sayyidina Abu Bakar, kamu pengen tahu siapa dia katanya. Iya, kepingin tahu betul saya katanya. Hanya disampaikan, orang yang biasa nyuapi kamu, yang kamu caci-caci, yang kamu hina itu. Subhanallah. Akhirnya kaget, kemudian sadar, oh ternyata Muhammad itu yang saya caci, saya hina. Maka kemudian Nasrullah, pertolongan Allah ternyata muncul di waktu itu. Buah dari kesabarannya Rasulullah. Memang annan nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi. Lapang itu disertai nunggu, sesungguhnya lapang itu ya disertai kesulitan. Ketika karep posisi biasanya kapan nunggu lapang itu, kadang kalau kita sudah sabar mentok baru muncul, Allah munculkan farajnya ya. Orang kan banyak ketika kondisi penyakit itu sudah kayak apa, sudah kayak enggak, sudah usaha sana usaha sini sudah mentok. Justru ketika mentok itu tahu-tahu kadang Allah munculkan apa, faraj, tahu-tahu menjadi lapang. Nah, cuma ya ada beda antara putus asa dengan pasrah. Jadi putus asa sama pasrah itu kadang sama. Ada orang sakit, kemana-mana berobat, tahu-tahu terakhirnya ada orang nawari, sudah capek berobat itu. Akhirnya ada orang yang bilang, Pak, enggak,
Bapak mau berobat nggak di sana? Saya dengar ada orang pandai baik, bagus dia. Katanya jawabannya, ndaklah, saya nggak mau berobat lagi, sudah pasrah. Apa kata Allah? Nah itu beda-beda tipis tuh. Pasrah apa putus asa? Biangnya apa? Saya nggak mau berobat lagi, sudah pasrah. Apa kata Allah? Itu betul-betul pasrah apa putus asa? Ya, ini beda. Kalau orang total pasrah itu berjuang terus, ikhtiar aja terus. Hasil mulai dari awal sudah pasrah, tapi terus saja berjuang. Sakit misalnya, ketika sakit dia sudah pasrah kepada Allah, sembuh ataupun tidak sembuh, tapi tetap dijalankan ikhtiarnya. Apa kata Allah hasilnya? Makanya masih ada jalan, kemudian dia pun mampu melalui, ya sudah jalan aja terus sambil pasrah kepada Allah. Beda dengan orang yang berusaha ikhtiar, ketika perasaannya nggak ada yang bisa, baru kemudian pasrah. Nah ini salah nih. Nah, ini salah. Kenapa? Karena menganggap yang bisa menyembuhkan penyakit nanti kalau kayak begitu bisa dokter, bisa tabib, bisa apa itu nanti. Kalau dia berikhtiar itu tanpa pasrah, harusnya pasrahnya dibulatkan dulu. Kemanapun tempat, kapan Allah memberikan faraj, kapan Allah memberikan faraj, kita nggak tahu. Tapi sudah kesini sudah, kesini sudah, kesini sudah, jalankan saja semuanya, jalan. Nah, disertai dengan kepasrahan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya disertai kesulitan, bersama kesulitan ada kelapangan. Cuma di Al-Quran ini kan diulang 2 kali. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di Al-Quran kan 2 kali. Kaidahnya ilmu grammar gini dalam bahasa Arab, kalau kata ma'rifat diulang 2 kali, maka yang dimaksud itu satu perkara yang sama. Sementara isim nakiro kalau diulang 2 kali itu maknanya berbeda. Kaidahnya gini, tanda isim ma'rifat diketahui dengan al, gitu aja, saya sampaikan umum aja yang gampang maksudnya. Isim ma'rifat itu ada tandanya, alnya, alif lamnya. Di Al-Quran kan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang ada alif lamnya kan usrinya itu, yang yusronya nggak dikasih alif lam. Harusnya kan kalau mau standarnya kan fa inna ma'al usril yusra, ya, inna ma'al usril yusra. Tapi ternyata Allah nggak pakai fa inna ma'al usril yusra, tapi Allah menggunakan fa inna ma'al usri yusra, yang yusronya nggak dikasih alif lam. Padahal dalam kaidah Arab satu isim makrifat itu kok diulang, maka maknanya itu satu. Kalau isim nakiroh kok diulang, itu maknanya beda, 2. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kelapangan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kelapangan. Jadi Allah mengulangnya, bahasanya begini, sesungguhnya bersama kesulitan ada kelapangan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kelapangan. Kaidahnya yang ada alnya itu sama, yang nggak ada alnya itu beda. Sulitnya ada al, lapangnya nggak ada al. Berarti apa? Satu kesulitan yang sama, Allah akan berikan kelapangan, Allah berikan kemudahan, berbeda-beda. Enak sekali kan? Sulitnya satu, tapi ketika kita mampu melewati sulit itu, Allah kasih 2 minimal. Makanya kan orang puasa, ya, orang puasa itu kan Rasulullah menyebutkan ala inna lis-shaimina farhatani, farhatun fid dunya, namanya farhatun fid dunya, farhatun fil akhirah. Orang yang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan. Puasa itu sulit, satu kesulitan yang kamu lakukan dengan berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama, bahagia ketika harus berbuka.
Yang kedua, bahagia nanti ketika Allah membalas di akhirat. Makanya subhanallah ya, orang berpuasa nggak makan nggak minum, tahu-tahu dengar azan Allahu Akbar, itu kayak punya hutang 100 juta, tahu-tahu bisa melunasi itu. Alhamdulillah, selesai sudah. Beli mobil kredit, beli rumah kredit, gak siap-siap. Pas siap BPKB sertifikat diterima, alhamdulillah, baru terima itu. Kan sama, orang nggak makan nggak minum dari pagi sampai sore, mau makan ditahan, mau minum ditahan. Pas waktu berbuka, Allahu Akbar, alhamdulillah, senang kali. Nah itu senang, itu satu pertama. Nanti senangnya lagi di akhirat. Maka kalau kita menghadapi kesulitan, santai saja. Kenapa? Allah nanti membalasnya bukan satu, tapi minimal Allah akan membalas apa? Dua. Satu kesulitan, Allah akan balas dengan kemudahan, yang kemudahannya itu bukan satu. Masya Allah, nanti kalau Allah datangkan kemudahannya itu bertubi-tubi, ini. Ya cuma ya tadi harus dikembalikan tadi, anna nasra ma'al yusri, pertolongannya itu nunggu kita sulitnya dulu, sulitnya kamu mampu bertahan di situ, baru Allah kasih pertolongan. Dan itu banyak sekali ya, ceritanya teman-teman kita yang mondok-mondok sampai ke Mekah, mondok ke mana-mana itu, ya begitu sudah. Setelah tuntas dia selesai melakukan hal itu, maka Allah kasih kemudahan, masya Allah, di dalam segala hal, Ya, selanjutnya ini warawa hadhi ziyadah Abd bin Humaydin bi isnadin dhaif wa Ahmad bi isnadain munqati'ain, warawal hadis bidunha Ahmad wal Hakim wa Diya al-Maqdisi wa sahhahu al-Iraqi wa qala Ibnu Mandah isnaduhu masyhur wa ruwatuhu thiqat. Ya. Hadis ini ziyadahnya, tambahannya itu diriwayatkan oleh Abd ibn Humaid dengan sanad yang lemah, dan juga Ahmad dengan dua sanad yang munqati', yang putus. Cuma ada meriwayatkan hadis ini dengan tanpanya Imam Ahmad, Imam Hakim, Imam Diya al-Maqdisi, dan hadis ini juga telah disahihkan oleh al-Imam al-Iraqi, dan Imam Ibnu Mandah mengatakan isnadnya hadis ini masyhur, perawi-perawinya terpercaya. Ya. Jadi alhasil dalam maqam muraqabah, maqam muhasabah ini, yang penting bagaimana kita ini selalu berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kaya ya. Allah itu ya gimana? Kaya kita ini melihat Allah, atau kaya kita ini dilihat oleh Allah. Kita harus paham bahwasannya Allah lebih dekat daripada urat leher, mengetahui apapun yang terlintas di dalam benak kita, di dalam hati kita, semuanya diketahui oleh Allah. Maka kapanpun, dimanapun, usahakan semuanya Allah. Melakukan apapun Allah, diuji Allah, lagi senang Allah, pokoknya Allah saja terus. Sudah, oh ya Allah terus. Nanti kalau lagi diuji Allah, kapan Allah? Apa kata Allah? Pokoknya Allah terus. Kalau mampu ya cukup seperti kasidahnya ya. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali apa? Wabtihali waftiqari fadu'ai wabtihali syahidun li biftiqari. Orang itu kalau sudah kenal Allah betulan sampai mengatakan begini, sebenarnya cukup sudah, Allah itu tahu apa yang ada di dalam hati saya. Nggak perlu saya minta-minta sama Allah, itu nggak perlu. Allah itu sudah tahu. Cuma kenapa kok saya berdoa, kenapa saya kok meminta? Hanya untuk menunjukkan sebagai saksi tangan menengadah itu, bahwasannya saya ini adalah seorang hamba yang butuh kepada Tuhan. Orang butuh itu kan ini ya. Jadi sebenarnya Allah sudah tahu apa yang ada dalam keinginan kita, apa saja Allah sudah
tahu. Tapi kenapa kok harus begini bareng ya? Kalau Allah sudah tahu, biar kita menunjukkan kalau diri kita ini adalah seorang hamba yang membutuhkan Tuhan. Ya, ini sebagai saksi aja. Sebenarnya tanpa begini ya Allah sudah tahu. Tapi terus saja begini, terus saja begini. Karena wazifahnya, tugasnya sebagai seorang hamba adalah meminta, sementara tugasnya pencipta Tuhan adalah memberi. Ya sudah, kamu setiap hari ya begini saja, padahal sebenarnya Allah sudah maha tahu. Sampai orang, saya punya kawan ditugaskan ke Papua ya, ditugaskan ke Papua di PT Tembagapura sama Abi Ihya itu. Tahu-tahu ya Allah, udah ngeri kali. Setelah dapat 3 tahun kalau nggak salah pulang, ditanya sama Kiai, lo kamu ini gimana sepulang dari sana, tugasnya di situ, mau bikin ini nggak punya, mau bikin ini nggak bisa, bikin pondok nggak bisa, punya usaha nggak ada, ini nggak ada. Lo katanya di PT Tembagapura itu begini-begini katanya Kiai. Tahu-tahu bilangnya apa? Bi, saya itu saking takutnya sama Allah mau meminta, jangankan di luar sholat, di dalam sholat saja warzukni saya hilangkan. Warzukni saya hilangkan. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni, saya enggak baca. Katanya Abi ya, jangan begitu orang itu harus ahdul asbab, mengambil apa? Sebab, perantara. Tetap saja kamu minta. Akhirnya pas balik lagi itu, ya Allah, katanya Abi ya, saya waktu mondok pertama kali kan peresmiannya itu, katanya Abi, saya itu loh sudah ditugas oleh Buya sampai detik ini tahun 2003 saya belum punya rumah, belum punya ini apa, tapi ini saya tugaskan ke Papua itu baru berangkat 5 tahun. Subhanallah, semuanya ada. Waktu balik 2 tahunnya itu, sisa 2 tahunnya pulang-pulangnya ya Allah, beli tanah, beli ini, subhanallah, luar biasa, super. Tapi 3 tahunnya gak ada apa-apa. Kenapa? Karena waktu berdoa itu saja Rabbi ghfirli warhamni wajburni warzuqninya sampai dihilangkan. Kenapa? Satu, merasa malu. Nomor yang mau minta karena katanya nggak pantas, saya punya amal saja, apa kok mau minta. Yang nomor 2, Allah sudah tahu apa yang ada di dalam dirinya. Ya betul, itu betul semua. Cuma tetap meskipun kita sadar bahwasanya Allah tahu apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita inginkan semuanya, tetap gunakan tanganmu untuk meminta kepada Allah. Itu tetap itu ya. Ini sebagai bukti kalau kita ini butuh kepada Allah ya. Selanjutnya at-targhib fil iktsar min dzikrillah, anjuran sering-sering atau sering-sering berzikir kepada Allah atau memperbanyak zikir kepada Allah. Sampai di sini barangkali ada yang ditanya sebelum dilanjut. Monggo silakan. Ini udah mau khotam nih, tinggal 2 lembar setengah ya, atau 3 lembar. Gak ada yang ditanya? Kalau nggak ada yang ditanya belum isyraq, saya lanjutkan. Qala Allah Ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asari wa la takum minal ghafilin. Wadhkur dan menyebutlah kamu Muhammad rabbaka pada Tuhanmu, menyebut fi nafsika di dalam dirimu, tadarru'an dalam keadaan tadarru', orang Jawa bilangnya DP, merendahkan diri, wa khifatan dan dalam keadaan takut, wa dunal jahri dan dengan tanpa mengeraskan suara, minal qaul, keras, minal qauli dari ucapan, bil gudwi di pagi hari, wal asali dan petang hari, wala takun dan jangan ada siapa kamu minal ghafilina, itu termasuk golongannya orang-orang yang lupa kepada Allah. Muhammad, kamu ini
sering-sering menyebut nama Allah pada dirimu. Caranya kalau menyebut nama Allah itu tadarru. Tadarru itu ya, jangan pernah ada di majelis al-hikmah ya. Al-hikmah itu ya cara zikir itu ya kayak begitu. Ingat Allah itu harus yang sopan, yang tunjukkan ekspresi seperti orang sholat. Orang sholat Allahu Akbar. Makanya Rasulullah pernah nampak ada orang sholat kok main-main jenggot itu ya. Kata Rasulullah menyebut lau khosa'a qalbu hadza la khosa'a jawarihu la khosa'at jawarihu. Itu kalau orangnya fokus konsentrasi, hatinya mesti nampak dari tekstur tubuhnya, nampak gestur tubuhnya ya, nampak dari gesturnya. Ini Allahu Akbar. Tapi Allahu Akbar. Ya enggak fokus. Jadi orang kalau sholat itu khusyuk nampak, khusyuk tangga itu nampak. Ada orang sholat tolah-toleh, celingak-celinguk, garuk-garuk, jalan-jalan ya. Meskipun dalilnya ada ya, siapa yang nggak ngerti dalil, ilim ya, ilmu. Namanya dalilnya ada, cuma kok sholat kok model begitu loh, nggak ada nampak. Apa? Saya masih ingat itu sholat di awal-awal saya di sini, sholat di salah satu masjid, ya dekat dari sinilah sholat. Itu sholat kok pindah-pindah itu gimana? Salat awalnya dia di rakaat ketiga, di shaf ketiga. Gara-gara jemaah yang depannya pindah, dia maju jalan. Jalannya enggak langsung lagi masuk, berada di shaf kedua. Wah. Tahu-tahu apa? Yang di depannya lagi itu pindah. Ternyata dia geser ke kiri. Bukan maju ke depan, geser ke kiri karena yang di depannya itu masih ada orang. Setelah dia geser ke kiri, yang di depannya pindah lagi, baru dia maju lagi ke depan. Nah, sholat lah jalan-jalan itu saya. Sholat dari shaf pertama, dari shaf ketiga, di depannya pindah, perasaan dia mungkin nggak punya sutro, maju dik sampai shaf ketiga. Ternyata yang depan sini keluar. Ternyata dia ngambil posisi ke kiri karena yang sebelah sananya ada. Setelah ini pindah jalan lagi ke depan. Dalil banyak kalau cari dalil, cuma khusyuk itu loh. Masa bisa khusyuk orang sholat kayak begitu? Sholat maju sana, pindah sana, maju lagi sana. Makanya orang zikir kepada Allah itu juga begitu. Kalau bisa itu, mohon maaf, orang berzikir itu nunduk. Ditambah lagi kalau bisa tangannya itu sentuhkan ke tanah, kalau bisa. Kemudian nunduk itu kalau bisa ya. Kemudian mejam, terutama kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kemudian fokuskan kayak hati kita yang apa? Membaca lafaz, mengeluarkan la ilaha illallah. Itu beda dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beda dengan apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil nengok-nengok itu beda. Makanya harusnya tadarru. Ditambah lagi khifah, muncul rasa takut. Bagaimana berhadapan dengan zat yang maha? Wong kita ketemu sama atasan saja udah takut. Ketemu presiden beda, bertemu dengan gurunya beda. Khifahnya muncul. Baru kemudian wadunal jahri, jangan over, jangan terlalu keras sampai nanti sama Rasulullah, kamu ini gak ngomong sama Tuhan yang gak mendengar.
sampai mulut lehernya sampai mau putus. Allah, ya Allah, ya saya nggak perlu kayak begitu. Sedang-sedang saja. Wadunal jahri minal qaul. Kapan? Bil wudu'i wal asal. Jangan lupa setiap pagi sore terus berzikir kepada Allah. Makanya ada zikir pagi dan petang. Di pagi hari baca radina billahi robba wa bil islami dina, atau raditu billahi robba. Nanti sore hari gitu lagi, raditu billahi robba wa bil islami dina. Sama kayak zikir tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah pagi hari. Nanti sore hari, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. Di pagi hari, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nanti sore hari, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rutinnya begitu biasanya. Amalan itu hampir sama. Barang siapa yang baca di pagi hari ini begini, sore hari begini. Meskipun ini kan adab, ini secara adab, meskipun ya jangan mengatakan orang salah, orang lain salah yang enggak begini ya jangan. Ini secara adab. Kalau ada orang zikiran sambil celingak-celingu ya wes. Tapi kalau harusnya orang zikir kepada Allah itu memang tadarru. Harusnya subhanallah 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 harusnya. Tapi kalau subhanallah 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 nengok bintangnya Masjid Al-Munawwarah subhanallah 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 ya silahkan, tapi harusnya orang zikir itu apa? Tadarru ya, karena saya pernah dapat itu. Jadi beliau juga ngajari kami untuk berzikir yang terutama zikir khusus tauhid, sampai tangannya loh, cara megangnya diatur, menggerakkan kepala juga diatur. Itu dalam rangka apa? Bisa fokus dan konsentrasi. Memang beda. Nggak perlu nanti lupa sudah jumlahnya entah 100, 300, entah 1000 itu sudah nyaman. Tapi ya awal-awal mesti proses. Tapi biasanya nanti nyaman. Beda dengan yang suka pikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu baru dapat 50 ya dah lelah rasanya zikir. Tapi kalau ini muncul mahabbah, muncul cinta, bahkan pengen nambah aja terus dengan zikir itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu loh, sudah sampai yang biasanya diamalkan rasanya kurang, kepingin nambah, tapi gimana, kadang ijazahnya nggak nambah ijazahnya nggak nambah, tapi kadang terpengaruh kepingin nambah. Itu efek daripada, coba jangan bedakan nanti sholat ya, sholat suatu saat kita sholatnya husuk sama nggak husuk beda. Kalau sholat lagi nggak husuk itu 2 rakaat itu sudah berat. Tapi sholat kok husuk 8 rakaat dengan gerakan yang lebih lambat, yang lebih lama, itu kayak kurang aja, mau bangkit sholat lagi aja kayaknya, kayak mau nambah lagi sholat itu. Kepingin, kenapa? Rasa berada di depan Allah, sujud kepada Allah itu kuat kali, ingin menangis di hadapannya, ingin sujud di hadapannya. Itu kalau sudah kuat, kurang saja kita berlama-lama sujud itu, kurang saja. Tapi sekali nggak fokus, nggak konsentrasi, nggak ada rasa takut, nggak ada tadarru, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, aduh, dua rakaat, dengar imam mau nambah lagi, imamnya sampai semua, bacanya panjang pula, padahal sabihis itu loh panjangnya, sabihis itu panjang itu. Itu kalau efek zikirnya kurang tadarru dan kurang khifah. Sudah isyraq, insyaallah nanti dijelaskan pada pertemuan yang lain lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kayaknya izin kayaknya Sabtu depan sama Sabtu berikutnya lagi ya, agak mungkin ya, pokoknya kurang lebih saya ini mau keluar sekitar 12 hari atau 13 hari insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bangun dulu. Sudah ya? Udah. Udah ya? Udah banyak. Iya.